Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Salam bahagia, sehat, sejahtera untuk kita semua. Saya Batara Hutagalung, peneliti sejarah. Saya hari ini mewakili Bapak Soekarno Adibrata, host dari channel Bravos, yang pada saat ini kurang sehat. Jadi sementara saya mewakili Kang Karna yang biasa saya sebut Kang Karna, dan semoga Kang Karna lekas sembuh kembali. Hari ini kita masih membahas mengenai dengan tema besarnya adalah pemilu 2024 jujur dan adil versus pemilu yang curang. Sejak beberapa bulan belakangan kita mengikuti perkembangan-perkembangan. Untuk mereka yang mengikuti dengan cermat perkembangan-perkembangan ini, ya tentu tidak akan heran dengan judul dari acara kita hari ini. Yang kita amati adalah perkembangan-perkembangan yang kurang menggembirakan untuk kehidupan demokrasi di Republik Indonesia tercinta ini. Semua sudah mengikuti, mereka yang aktif dan sangat peduli dan cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, tentu mengetahui dan mengikuti dengan cermat perkembangan selama beberapa bulan. Kita akan membahas hal ini. Kita hari ini kedatangan Bapak Peter Yan. Saya deskripsikan sebagai Diplom Ing. Peter Yan, lulusan Jerman, yang juga adalah sahabat lama saya sejak hampir 50 tahun ketika bersama-sama menjadi mahasiswa Indonesia di Jerman, sekitar 50 tahun yang lalu. Kita akan membahas bersama Bapak Peter Yan, kalau saya sebut saja sahabatku Peter, mengenai hal-hal yang selama berbulan-bulan ini dibicarakan. Jadi akan kita sampaikan perkembangan-perkembangannya selama beberapa bulan ini, dan mungkin kita perkenalkan sahabat lama saya Peter Yan yang alumni Jerman, dan mungkin bisa dapat sedikit memberikan penjelasan mengenai sosok Peter Yan, latar belakangnya dan afiliasinya selama ini kemana. Silakan Peter. Ya, terima kasih. Saya sedih. Pertama kali mungkin saya sebut Pak Kang Karna sakit. Saya berharap bahwa beliau akan segera sembuh. Kita berdoa supaya dia mungkin agak dekat, agak keras sedikit. Agak keras. Mohon maaf ya. Supaya dia lekas sembuh. Ya. Yang kedua tadi permintaan Batara, Pak Batara, atau saya bilang Bung Batara. Ya, Batara. Batara. Oke. Sudah sahabat lama kita kenal, sahabat lama. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit. Saya berangkat ke Jerman 1976, datang pertama ke Gießen, lalu 6 bulan kemudian saya pindah ke Darmstadt, dan hampir 13-14 tahun saya di sana sampai saya kembali pulang. Saya menekuni sekolah di sana. Sekolah saya itu civil engineering, spesialisasi di water and transportation. Jadi spesialisasi Peter itu di masalah transportasi, ya, dan transportasi dan air. Air itu terkait dengan air bersih, ya, limbah, banjir dan sebagainya, itu masuk dalam kategori yang saya tekuni. Dan ini jelas kaitannya langsung yang sehubungan dengan yang kita bicarakan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, perkenalan Peter pertama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi sebenarnya sekitar 2012 ya, waktu beliau mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Mungkin Pak Batara atau Bung Batara sudah pernah dengar, saat itu ada sekitar 400 alumni Jerman yang berkumpul di Hotel Acacia
di Jalan Keramat di Raya. Jalan Keramat Raya itu, pas di Hook itu. Nah, kita mengundang Pak Jokowi untuk datang Waktu agar itu masih calon gubernur. calon gubernur. Jadi dia calon gubernur untuk DKI. Nah, kita berkumpul sekitar 400-an. Kebetulan hostnya itu, kalau Bung Batara masih ingat, Ratih dulu. Ya, Ratih sahabat kita, Sahabat kita, alumni Ratih, Berlin. alumni Berlin ya. Ya. Di situ Pak Jokowi datang dan mikrofon diserahkan oleh Ratih ke Pak Jokowi agar beliau, Jadi alumni bisa. Jerman yang mengundang Ya, alumni calon Jerman, gubernur calon Joko gubernur Widodo. Joko Widodo. Nah, di situ Pak Jokowi, pertanyaan pertama yang dia lontarkan, dia merasa agak sedikit canggung dan bingung sebenarnya. Kenapa? Kan ini ada sejumlah alumni Jerman Ya cukup besar ya, yang cukup besar, 400. 400-an kalau nggak salah waktu itu, mungkin 380-an mungkin, atau 400-an lah ya. Itu mengundang Jokowi sebagai calon gubernur. Padahal saat itu, bersamaan dengan itu, kita tahu Pak Fauji Bowo atau Foke juga mencalonkan. Sehingga pertanyaan pertama yang keluar dari Pak Jokowi, Ya mungkin perlu ditambahkan Fauzi Bowo itu juga alumni Jerman. ya Fauji Bowo. Ya teman main sepak bola kita. Nah, beliau bertanya, kan kalian ada Pak Fauji Bowo, kenapa kalian mengundang saya untuk datang berkampanye di sini? Jadi itu pertanyaan terbesar yang dia minta dari kita. Nah, kebetulan waktu itu kita menjawab sederhana aja, kita kenal Pak Fauji Bowo. Nah, kita baru dengar bahwa Pak Jokowi mau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Ya jelas kita nggak akan ngundang Pak Fauji Bowo, kita kenal kok. Iya toh, tinggal nanti kita pilih aja. Ya. Jadi kita memang ingin mengetahui Program-program beliau. program demikian. Ya. Nah, disitulah saya mulai bersinggungan dengan Pak Jokowi. Salah satu program yang didengungkan oleh beliau saat itu, mudah-mudahan beliau dengar dan masih ingat, itu tentang rumah deret atau apa namanya? Kampung Deret. Kampung Deret. Deret. Nah, karena saya spesialisasi saya di air, makanya saya bilang salah satu sektor yang paling utama adalah di Kampung Deret adalah air, salah satu infrastrukturnya. Makanya waktu itu saya sangat tertarik. Nah, setelah pertemuan itu saya memang datang ke Pak Jokowi, ke kantornya, setelah dia menjadi gubernur tentunya. Karena itu waktu itu tidak lama sih, setelah itu pemilihan terus dia menang. Ya. Nah, saya ke kantor gubernur, saya tanya, dan beliau antusias. Jadi setelah terpilih, beliau antusias, malah dia tunjuk, coba dihubungi dinas perumahan kalau nggak salah waktu itu yang di Tanah Abang. Suruh datang ke sana. Nah, kebetulan saat itu ada lagi memindahkan, mungkin Kampung Deretnya belum mulai, tapi waktu itu memindahkan dari perumahan wilayah mana itu yang bukan Kramat Tunggak, satu lagi Kalijodo yang dipindahkan ke Kampung Deret itu. Bukan, dipindahkan ke Marunda. Oh ya. Ya, rumah susun Marunda. Nah, waktu itu memang belum ada air, Pak. Belum ada pengolahan limbahnya, belum ada air. Karena saya yang mendesain awal mengenai komunal treatment plan pertama kali di Jogja. Itu awalnya dari saya. Nah, diminta untuk ke Marunda dicek. Nah, saya waktu itu langsung cek. Besoknya saya cek, memang belum ada. Ya. Nah, saya cek, balik, saya kembali ke rumah, lalu saya desain. 3 hari kemudian, tahu sudah dipasang oleh PDAM. Oh. Jadi saya nggak bisa bergerak. Tapi sudahlah, itu kan
masa lalu. Artinya Baik. saya ingin cerita bahwasanya saya mulai dengan beliau Dari dari 2012. 2012. Ya, jadi intinya Peter sejak Joko Widodo mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI sudah mendukung. Mendukung. Dan Ya. ada satu lagi, saat beliau jadi gubernur itu saya mengusulkan membuat summer school. Ini yang sedih, summer school untuk transportasi 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Saya usulkan resmi ke Pak Jokowi. Beliau juga mengatakan saya harus hubungi Dinas Perhubungan DKI. Tapi ya tahu sendiri, Dinas Perhubungan DKI banyak urusan ini Ya. ngurusin. Jadi intinya Peter sudah sejak tahun 2012, jadi bukan hanya pendukung biasa, tetapi juga sudah berkenalan dan sudah beberapa kali bertemu dengan Gubernur Joko Widodo. Betul. Kemudian ketika Gubernur DKI itu mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2014, Peter juga mendukung. Iya, eksak. Exact, ya. Jadi, Termasuk 2019 masih mendukung 2 kali. 2 kali. Sampai kalau yang 2014 itu dengan Aljer. Itu teman kita yang dari Bochum, siapa tuh jadi ketua Aljernya. Saya lupa itu. Deddy itu kan Perempuan. yang perempuan. Saya nggak ingat. Ketua Aljer. Nah, 2019 itu yang paling berkesan yang di Sentul. Yang ada Mbak Inul. Oh, ya. Jadi besar kali itu. Kalau Baik. yang lainnya yang 2014 itu di GBK kalau nggak salah. Jadi intinya Peter sejak 2012, 2014, 2019 mendukung terus Bapak Joko Widodo. Waktu itu bersama-sama dengan alumni ITB dan macam-macam. Selain alumni Jerman ya. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan Peter ini dengan mungkin tanda kutip bersama Bapak Joko Widodo sudah panjang jalannya. Dan bukan itu saja. Saya bekerja sama dengan pendukung Jokowi yang lainnya. Apa ya? Yang di Menteng sekretariatnya saya lupa itu. Ya, jadi intinya mungkin kalau Bapak Joko Widodo melihat rekaman ini, siaran ini, mungkin masih ingat dengan Peter Yan yang beberapa kali bertemu dengan Gubernur DKI dan sampai pencalonan Presiden tahun 2019 itu sebagai pendukung Joko Widodo. Jadi mungkin tidak salah kalau disebutkan bahwa Peter Yan ini adalah pendukung berat Presiden Joko Widodo. Nah, tetapi sekarang ini kita pernah beberapa kali berbincang-bincang dengan banyak teman-teman alumni Jerman. Ternyata banyak yang sekarang ini sejak beberapa bulan justru berubah pikiran dan dukungan. Jadi kalau langsung menyangkut mengenai Peter sendiri, sejak kapan kira-kira mulai meragukan atau mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo? Ya sebenarnya sih saya sudah menduga ada beberapa, cuma saya coba menghilangkannya karena memang it's not my job, bukan job saya. Ya. Contoh kalau ada hal-hal yang terkait dengan proyek ya itu proyek IKN, walaupun saya ikut partisipasi dalam mendesain IKN. Oh, ikut Mantap. Jelas itu. Wah, hebat. Saya ikut dengan tim dari Unpar. Khusus saya tangani terkait transportasinya. Tapi kalah. Yang menang saya tahu siapa. Oke, tapi artinya Peter berpartisipasi juga dalam pembangunan IKN, menyampaikan konsep IKN saya ikut. Ya. Banyak lah. Tapi kalau itu kan tidak artinya masalah proyek, masalah ini, masalah itu ya hal biasa dalam bisnis. Hal biasa dalam bisnis ya. Atau gagal dan sebagainya. Yang luar biasa menurut saya saat MK itu buat saya titik balik. Mahkamah Konstitusi. Jadi dari situ baru saya sadar bahwasanya Pak Jokowi mencalonkan anaknya. Jadi singkatnya itu sehubungan dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Nomor berapa saya nggak hafal. Tapi
intinya saya kaget. Waktu itu saya baru sadar betul bahwa Pak Jokowi tidak ada salahnya sebenarnya. Siapapun boleh mencalonkan. Ya, Ya, betul. tidak ada salahnya. Kita Tapi buat sependapat. saya sangat indikasi kuat terjadinya nepotisme. Nah, ditambah lagi paman. Karena buat saya jelas Gibran juga tidak ada salahnya, silahkan saja. Tapi Betul. menurut saya di situ indikasi kuat ada nepotisme. Ya, jadi kita semua sebenarnya sependapat bahwa itu hak semua warga negara untuk mencalonkan, tetapi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ya. Ya, saya mungkin masih belum Ya, ngeh betul. tentang Nah, jadi tentang memang peraturan. pada waktu itu yang diributkan atau diramaikan, dipertanyakan adalah karena pada waktu itu masih peraturan di Komisi Pemilihan Umum KPU bahwa batas minimum usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Ya, jadi itu yang dimajukan, digugat di Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan usia pencalonan menjadi 35 tahun. Ya. Nah, jadi kemudian di sini yang kalau kita melihat yang Peter sebutkan unsur nepotismenya, karena yang kita sama-sama ketahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yang ikut memutuskan adalah Anwar Ya, Usman itu Anwar Usman. yang merupakan paman dari Gibran. Ya, dan sudah jelas-jelas pada judicial review yang dimajukan di Mahkamah Konstitusi itu yang mengajukan judicial review adalah konon seorang mahasiswa, mungkin baru semester 2, 3 atau dan sebagainya, dan menyatakan dia pendukung berat Gibran. Jadi sudah jelas ini ada unsur pribadi dalam mengajukan judicial review. Jadi bukan berlaku untuk semua, tetapi difokuskan kepada calon wakil presiden yang pada waktu itu atau sampai sekarang masih berusia 36 tahun. Nah, dan kita ikuti bersama-sama bahwa kemudian ada beberapa keputusan di Mahkamah Konstitusi pada hari itu, ada 2 yang pagi berbeda dengan yang sore. Jadi ada beberapa keputusan yang ketika pagi-pagi disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan gugatan yang disampaikan oleh sekelompok penggugat mengenai batas usia. Tidak diterima. Mungkin saya boleh kasih komentar Silakan, sedikit Pak silakan. Batara ya. Buat saya Ya, sebenarnya sih tidak ada masalah. Dia mau 36, 30 pun buat saya tidak ada masalah. betul. Masalah terbesar buat saya itu kenapa anaknya Pak Jokowi. Itu satu ya. Yang kedua, ya kan, dia kan akan jadi presiden saya atau wapres saya atau Dan- siapapun lah. Dia tidak jadi gubernur DKI. Kebetulan saya penghuni Tangsel atau penduduk Tangsel. Jadi kalau beliau Pak Gibran mau jadi gubernur DKI mungkin saya tidak komen. Tapi dia akan menjadi wapres saya, anak saya, istri saya, dan semua tetangga saya. Bukan itu saja, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan menjadi presiden. Ya itu masih Ya, belum ya. Tapi pasti dia didaftarkan menjadi wakil wapres. presiden. Ya. Betul. Nah ini yang penting buat saya. Saya tidak mau presiden saya kenapa tidak Pak Batara aja. Kan itu pertanyaannya. Why? Kenapa beliau? Dia kan jadi presiden. Saya boleh dong sebagai warga negara mempunyai pilihan. Kita punya spektrum sedemikian besar. Bukan itu saja, pendukung berat. Pendukung berat. Kenapa saya tidak ditanya atau jutaan rakyat Indonesia tidak ditanya? Kita nih mau nih, kalian setuju nggak kalau anak saya jadi maju? Kan itu sebenarnya. Itu yang terpenting. Bukan saya mengatakan bahwa di depan ini, tapi yang problem di kita ini selama ini adalah masyarakat tidak pernah diikut sertakan. Nah, salah satu model yang paling bagus menurut saya, kalau presiden sama wakil presidennya kita kita kasih komentar ke bagus ke jelek ke atau apa. Tapi bukan tiba-tiba mendadak sontak, ini anak saya mau jadi wapres. Bukan begitu. Ya, jadi selain itu, saya tidak ingat pasalnya, bahwa sebenarnya untuk yang akan menjadi calon gubernur
atau calon bupati, kepala daerah dan wakil kepala daerah dan sebagainya, itu tidak boleh ada hubungan kerabat tingkat 1, 2, 3 dengan incumbent. Itu untuk sampai gubernur. Ya, saya pernah melihat, membaca mengenai undang-undang itu, tapi saya tidak tahu di mana ada undang-undang itu. Tetapi seingat saya ada pernah memperdebatkan. Nah, jadi logikanya sebenarnya kenapa hanya berhenti sampai pada gubernur? Kenapa tidak berlaku peraturan itu atau undang-undang itu untuk calon presiden atau calon wakil presiden? Ya, nah jadi kembali ke pertanyaan Peter, ini memang sangat menarik. Ya, kalau kita melihat sejarah wakil presiden Republik Indonesia dari mulai wakil presiden yang pertama, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta yang 11 tahun belajar berjuang dan masuk penjara di negeri penjajah di Belanda, sempat dipenjarakan ya, oleh penjajah karena dianggap terlibat dalam satu peristiwa di wilayah jajahan Belanda. Kemudian kita melihat wakil-wakil presiden setelah itu, yang pertama di zaman setelah wakil presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri tahun 1956, jabatan wakil presiden kemudian itu baru diisi kalau tidak salah tahun 1971 atau 72 di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, wakil presiden waktu itu yang pertama setelah Orde Baru adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pejuang angkatan 45. Kemudian digantikan oleh Adam Malik, juga angkatan 45. Dan kita melihat setelah itu juga mereka adalah tokoh-tokoh yang betul-betul berkiprah, berjuang untuk bangsa dan negara sejak mereka remaja. Ya, kita bisa melihat track recordnya. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa wakil presiden yang beberapa waktu belakangan, kita melihat dari mulai Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, ya, tidak diragukan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dan setelah itu digantikan oleh Profesor Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, yang kita tahu juga perjuangannya dan kepakarannya. Nah, jadi setelah itu, setelah di era reformasi, kita mengalami wakil presiden yang pertama adalah Megawati Soekarno Putri, yang menjadi wakil dari Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian setelah itu digantikan ketika Megawati menjadi presiden, wakil presidennya adalah Hamzah Has, juga tokoh nasional, ketua partai besar. Dan kemudian diganti wakil presiden berikutnya di zaman Susilo Bambang Yudhoyono, itu adalah Yusuf Kala. Ya, semua tahu reputasi beliau, dedikasi beliau untuk bangsa dan negara. Dan kemudian diganti oleh pakar ekonomi Budiono. Dan kemudian kita lihat berikutnya, di masa kepresidenan Joko Widodo yang pertama, kembali wakil presidennya adalah Yusuf Kala. Dan yang sekarang ini wakil presidennya adalah Muhammad Ma'ruf Amin, yang tidak perlu diragukan kepakarannya. Nah, jadi intinya bahwa saya termasuk yang mempertanyakan apa prestasi dari putra presiden untuk dimajukan sebagai wakil presiden. Ini Pak, jadi kalau saya sebenarnya kita punya cawapres yang berprestasi is okay, ya, is okay. Tapi jika saya tidak menolak yang belum berprestasi, ya kan, saya juga tidak menolak. Cuma masalahnya ini KKN-nya kental gitu loh. Why? Kenapa? Ya. Ini saja sih sebenarnya. Karena kita punya pilihan anak muda yang bagus-bagus juga banyak. Ya. Kan itu masalahnya. Jadi saya juga tidak mau mengatakan bahwa Gibran kurang bagus, enggak. Ya kan? Tapi pertanyaan yang paling menarik adalah why sedemikian kentalnya KKN. Boleh dibuktikan lah. Saya nggak pernah ngotot minta order sama Pak Jokowi. Nah, iya kan? Ini nggak apa-apa, normal aja. Tapi kenapa sedemikian ngotot Pak Jokowi agar Gibran jadi wapres? Ya, ini menurut saya yang pertanyaan terbesar buat saya. Karena kalau dibilang dia 30 pun umurnya is okay. Kita punya banyak
nggak masalah. Nggak masalah, kita punya banyak jago-jago. Oh, BEM UI jago-jago, BEM mana aja sih jago-jago. Saya lihat cuma diasah dikit, dia juga jagoan. Cuma itulah yang pertanyaan terbesar. Lalu yang kedua, bagaimana Pak Jokowi memanfaatkan Posisinya MK ya. yang pamannya untuk meloloskan ini dengan alasan umur lah dan sebagainya. Itu yang membuat saya mengusap dada. Jadi bukan itu saja, karena selain putusan MK tersebut ya yang mengizinkan dengan penambahan Umur. persyaratan ya bahwa minimum 40 tahun kecuali sudah punya pengalaman untuk sebagai kepala daerah. Nah, ini pun menjadi perdebatan, kepala daerah apakah setingkat gubernur atau setingkat wali kota. Ya, nah kita sama-sama mengetahui semuanya. Begini Pak, saya terus terang, saya setuju anak muda maju. Yang punya pengalaman juga boleh, kapan dia punya pengalaman. Kalau dia tidak diberi kesempatan. Saya kalau di titik itu saya setuju. Cuma pertanyaannya, sekarang saya bertanya keras kepada Pak Jimli sebenarnya. Putusannya itu diloloskan atau Putusan Jimli itu mengenai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan Pak Jimli itu kan sebenarnya dua Pak. Pertama adalah Pak Anwar Usmannya, ya, tidak beretika. Putusannya kan bunyinya kayak gitu. Yang kedua adalah sahnya, barangnya. Barangnya adalah ini ada cawapres yang didorong ke KPU. Nah, kenapa ini tidak disentuh? Ya, itu mesti tanyakan kepada Jimli. Iya, saya bukan ahli hukum sama sekali. Saya engineer, tapi saya selalu berpatokan logik. Hukum itu harus logik. Kalau tidak logik, tidak akan fungsi. Ya, betul, tepat sekali. Ya. Jadi intinya harus memakai logika. Logika. Jadi artinya kalau kita mengatakan yang ini membuat keputusan yang salah, tidak beretik, berarti yang diputuskan juga salah. Nah, ini logika yang betul. Ya. Bahwa hasil dari pelanggaran etika berat. Iya. Berarti ini ada sesuatu something wrong. Nah, kita bisa lihat impact-nya adalah sekarang terjadi di KPU. Masalah. Ya. Apapun lah yang di situ, entah itu namanya hitung ulang lah, apalah, saya nggak tahu. Ini yang jadi masalah karena dia selalu berentet. Itu susah untuk diredam. Jadi kalau mengikuti alur pikiran Peter, akar semua permasalahan ini adalah ketika putra presiden dimajukan sebagai calon wakil presiden dengan melanggar etika berat dan sebagainya dan sebagainya. Ini mengakibatkan sekarang kerumitan masalah ini semua. Nah, jadi sebab kalau kita mengingat mungkin semua pemirsa seluruh rakyat Indonesia yang masih mengalami peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998, kita pernah membahas ini juga dengan alumni Universitas Trisakti yang pada waktu itu adalah pejuang-pejuang di lapangan yang dimulai oleh mahasiswa Universitas Trisakti, di mana 3 tuntutan utama pada waktu itu yang saya ingat, yang utama, memang ada penambahan. Yang pertama adalah mengenai pembatasan masa jabatan presiden, ya. Kedua, menghapus korupsi, dan ketiga, menghapus KKN. Padahal pada waktu itu di era Orde Baru, hanya pada periode terakhir itu Presiden Soeharto mengangkat salah satu sahabatnya, yaitu Bob Hasan, menjadi kalau nggak salah Menteri Perdagangan atau Menteri apa itu, dan kemudian putri sulungnya menjadi Menteri Sosial, ya. Nah, jadi selama itu memang tentu kita mengetahui bahwa yang berkuasa di Republik Indonesia di masa Orde Baru yang disebutkan adalah kroni-kroni, ya, kroni-kroni dari Presiden Soeharto. Jadi kalau dikatakan untuk membahas KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Nah, kalau sekarang jelas-jelas Presiden Joko Widodo setelah tidak berhasil
pengikutnya, pendukungnya untuk memperjuangkan beliau menjadi presiden untuk 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya 2-3 tahun. Dan sekarang masyarakat dihadapkan pada suatu dilema. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan majunya putra presiden menjadi salah satu kontestan, apakah ini bukan suatu bentuk nepotisme? Nah, ini Gini, Pak Batara, kalau saya sangat berpikir logik ya. Aturan hukum atau tadi batasan-batasan bahwa harus 40 tahun lah, KKN dan sebagainya, itu kan alat bantu, Pak, supaya pertama logik kita jalan dan benar, bahwasanya nggak boleh lah lebih dari dua periode jadi presiden. Kita udah punya pengalaman dan sebagainya, maka dibuatlah alat bantu bahwa tidak boleh lebih dari 2 kali. Supaya jangan nepotisme, janganlah anak-anaknya jadi capres. Nah, dibuatlah aturan-aturan apalah terserah. Nah, ini alat bantu. Nah, kita kan harusnya sepakat terhadap alat bantu tersebut. ya, Nah, sekarang kalau kita mau menerima, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, kan makanya saya bilang ada 2 tadi tuh. Ada orangnya yang melanggar itu sehingga disingkirkan. Yang kedua adalah barangnya atau sakenya, hasil keputusannya. Itu lari ke KPU. Nah, sekarang kita lihat di KPU sekarang kan jadi masalah besar. ya, karena pada waktu penerimaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum masih berlaku peraturan yang lama, belum diubah, bahwa peraturan yang lama batas usia minimum adalah 40 tahun, dan peraturan ini itu pendaftaran bulan Oktober, dan peraturan KPU baru diubah tanggal 2 November tahun yang lalu. Ya, nah, jadi memang pertanyaannya apakah berlaku surut, tapi ini untuk kita semua. Tetapi saya tertarik dengan tadi yang dimajukan Peter mengenai bahwa diputuskan Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu Anwar Usman melanggar etika berat dan diberhentikan hanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tidak diberhentikan dari sebagai wakil Hakim MK. sebagai hakim MK. Nah, sekarang kita membaca bahwa gugatan yang dimajukannya itu diterima, dan kemungkinan besar Anwar Usman, sang paman, kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pendapat Peter? Jadi gini, saya mau membaca secara rinci apa yang terjadi. Jadi sebenarnya terjadi adalah keputusan dari Pak Jimli bahwasanya Pak Anwar Usman diberhentikan jadi Ketua MK. Itu satu poin. Poin kedua, barangnya itu, keputusan itu masih masuk ke KPU, ya kan? Nah, lalu di KPU terjadi sekarang perselisihan karena ada kecurangan lah, tanda petik ya, sirekap, ya kan? Sekarang ini ada keributan di kecamatan yang mengatakan bahwasanya harus ditunda. Terakhir saya lihat harus ditunda. Nah, ditunda juga itu menurut saya itu ada 2 hal. Pertama, memperbaiki sirekapnya, atau mencari celah gimana supaya penggelembungan suara itu Bisa mulus. Tapi terserah lah, itu kan masalah bertaktik dan berstrategi. Ya. Saya hanya ingin katakan, jadi dari sini bergeser ke sana, dari sana bergeser kembali ke Bawaslu ya. Bawaslu terus ke KPU kalau Gazanu nanti akan datang lagi ke MK. Mungkin yang menarik itu nanti di KPU-nya. Jadi Bawaslu-nya sih saya kira tidak terlalu parah, tapi nanti parahnya di KPU. Di KPU itu cuma ada satu atau 2 keputusan. Keputusan pertama adalah mengatakan bahwasanya sah pemilu yang dihitung, suara yang dihitung, tidak sah hasil dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak sah dan sehingga harus dibuat pemilu ulang. Ini hanya 2 itu putusannya. Nah, yang menarik adalah kalau kontestannya, paslonnya, taruhlah yang menang Pak Prabowo, paslon 1, paslon 3 menggugat,
dia ada dua, dia akan masuk ke MK atau dia tidak menggugat. Dia katakan saya Menerima. menerima. Apa yang terjadi ya sudah sampai situ. Ya. Jadi ngapain ini dagelan semua? Nah, yang menarik adalah saya kalau sudah sampai ke MK. Jadi menurut Peter tidak tertutup kemungkinan bahwa paslon 01 dan 03 akan menerima putusan Oh iya, KPU. tidak tertutup. Kan itu very simple. Yang berkontestasi kan mereka, Ya. bukan partai, bukan partai kan hanya mendukung Ya. atau untuk TKN atau TPA, iya kan? Ya. Yang berkontestasi mereka bertiga. Ya. Kalau dua ini bilang KPU putusin apa aja, kalau mereka sepakat, Hmm. sebenarnya selesai. Ya, jadi tinggal Hah? seperti yang lalu kan. Iya, ada aja, Bagi-bagi terserah. jabatan. Ya itu terserah. Tapi buat saya ini kan sama dengan ya kita belum buktikan itu benar atau tidak dan sebagainya. Kita perannya juga Ya. tidak ada. Si rekap yang bikin siapa, ngapain semua itu. Lalu ya oke lah, taruhlah dia serahkan kepada MK. Kan itu yang terjadi. Nah, yang menarik adalah kalau tidak salah terakhir Pak Anwar Usman bisa menjadi Kembali menjadi Kembali ketua. saya ini jadi bingung, Pak. Yang bingung itu kan keputusan Pak Jimli bilang berhenti. Jadi Nah. ketua MK. MK itu putusannya binding, final, inkrah atau apapun lah. Nah kalau dia bisa masuk lagi entah siapa PT UN dia bilang boleh lagi. Ya ngapain bilang binding, dibilang final, ngapain? Nah yang masalah ini kan jutaan, termasuk saya pendukung Jokowi. Ini kan saya jadi rasanya kok muak ya melihatnya kayak gitu. Ngapain kita disodorin kayak gitu? Jadi inilah yang menurut saya kita harus sadar betul. Jadi Ya. menurut Peter, kalau melihat 2014, 2019, dua kali dimajukan ke MK itu gagal. Ya, Sebentar, jadi ditolak. 2014. Artinya gugatan, ya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pernah digugat saya nggak tahu. Lupa. Ya, jadi waktu itu kan juga kontestannya waktu itu hanya dua juga kan? Oh Pak Prabowo. Ya, sama- Prabowo lawan lawan Joko Widodo 2014, Iya. kemudian 2019. Iya siapa lawan? Saya lupa. Ya, 2014 waktu itu hanya dua pasangan calon. Iya. Ya. Nah, itu Yang terakhir kan dengan ini ya. dengan incumbent Joko Widodo. Joko Widodo 2019. lawan Prabowo kan. Iya, betul. Yang 2014 Itu Joko Widodo juga lawan Prabowo. Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala dan Prabowo ya, dengan lupa ya, Hatta Rajasa, Ya, betul. besan dari Presiden SBY. SBY. Betul. Nah, jadi saya memang melihat walaupun itu Presiden SBY masih menjabat sebagai presiden, tidak kelihatan cawe-cawenya untuk memenangkan besannya menjadi wakil presiden tahun 2014 ya. Nah, jadi kan periode Presiden SBY dari 2004 sampai 2014. Nah, jadi kalau kita review waktu itu juga sudah, kalau tidak salah, Prabowo waktu itu sudah mengumumkan kemenangannya berdasarkan quick count yang dilakukan oleh timnya. Ya, demikian juga dengan tahun yang lalu, tahun 2019. Nah, jadi kalau sekarang ini, di mana tahun 2019 itu calon presiden Prabowo dengan timnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa nggak tahu berapa puluh kontainer barang bukti. Oh iya, sekarang saya baru ingat. Ya, ingat ya, oke ya. Jadi memori sedikit refresh. Ya. Maklumlah kita semua udah di atas kepala tiga. Ya, oke. Ya. Saya sendiri tahun ini kepala 8. Congratulations. Danke. Masih aktif. Oh, ya oke. Ya ini demi bangsa dan negara. Jadi panggilan. Nah, jadi kalau kita kembali ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi
feeling Peter? Jadi gini, saya hanya mengatakan saya harus percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau enggak, kita nggak perlu punya Mahkamah Konstitusi deh. Dia harus mutusin aja yang benar. Dan yang benar itu sebenarnya tidak perlu neko-neko. Anybody knows yang benar itu yang mana. Iya kan? Ya, artinya jujur dan adil. Jujur dan adil aja. Dia bilang ini benar. In Gottes Namen kalau orang Jerman bilang. Ya, demi Allah. Demi Allah. Itu benar udah. Udah kita juga yakin. Nah tapi kalau begini yang terjadi sekarang kan buat kita nggak enak, sakit rasanya. Buat saya itu sebagai sakit. pendukung berat. Sebagai pendukung berat, sakit. Karena dan bukan saya saja, saya bawa istri saya ikut kampanye, ya kan? It's nonsense, big nonsense sekarang. Jadi harapan-harapan selama belasan tahun sirna begitu aja. Karena ya saya harus melihat gitu, dan saya serukan kepada semua, mohon kita semua kepada jujur pada diri sendiri lah, ya terutama kan? Pada diri sendiri, iya, masing-masing lah, ya kan. Saya yakin, saya tidak mengatakan Gibran jelek, this is good one, tapi saya yakin kita masih punya banyak yang lebih, karena dia akan jadi wakil presiden saya dan kalian semua, kan itu sebenarnya. Dan kemudian tidak tertutup kemungkinan bahwa akan menggantikan Presiden Prabowo menjadi Gibran. Ya, itu punya Gibran. Ekspektasi. itu nantilah. Tapi intinya saya ingin serukan kepada semua, Gibran itu akan jadi wakil presiden kita. Dan dia kalau saya minta ke Jerman, dia ketemu, saya punya banyak teman di sana. Iya kan? Saya bisa bangga kalau memang wapres saya itu jagoan. Ya. Kan itu sebenarnya. Ya seperti Presiden Habibie, kan ngomong bahasa Jermannya, Inggris segala macam. Saya kemarin baru lihat Pak Prabowo bisa bahasa Jerman juga ya. Ya, dia pernah di Jerman di GSG 9. Oh, di GSG 9. Oh iya, pernah diajar di situ ya. Ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau saya beranggapan kita punya kesempatan emas untuk memilih presiden. Nah, tolong presiden kita itu boleh diberi kesempatan yang qualified. Nggak usah, dan sekali lagi saya bukan mengatakan Gibran itu tidak qualified. Tapi kalau saya ditanya, masih ada yang lebih baik. Kita banyak yang suruh mau depan kita. Ya, kita lihat anggota DPR juga banyak. Pak, saya sebenarnya sedih ya. Saya sedih. Artinya ini merupakan tanggung jawab Pak Jokowi. Ya. Untuk memperbaikan, saya menaruh harapan besar. Makanya saya dukung berat beliau. Saya terus terang Pak, saya lama bantu Seknas Jokowi. Saya baru ingat tadi yang saya sebut di Menteng. Saya bantu Seknas Jokowi Pak. Ya. Nah, jadi dapat dimaklumi bahwa harapan Peter belasan tahun ternyata gone with the wind. Gone with the wind. Ya. Oke, sekarang kalimat terakhir, apa harapan Peter ke depan ini menjelang pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum, di mana kita sudah melihat angka-angka yang bersimpang siur, ya, angka-angka dari tim hukum atau tim IT dari pasangan 01 dan 03 itu berbeda dengan hasil penghitungan dari KPU. Apa harapan Peter? Saya nggak tahu. Saya sangat tidak bisa berharap. Kenapa? Saya tahu persis karena ini kan sudah kita masuk jalan buntu, Pak. Kita tahu persis dilema apa yang dilakukan, bansos, bagi-bagi beras. Saya sedih. Saya sama istri saya 2 minggu lalu atau beberapa hari lalu lah, 10 hari lalu, pergi ke Indomaret. Itu berasnya sudah habis, Pak. Habis. Kalaupun ada itu mahal. Kebetulan waktu itu kita masih beli harganya 69 5 kilo. Ya. Masih belum. 2 hari besoknya saya datang, sudah kosong semua, dia diangkut. Nah, saya sedih. Saya ditelepon sama saudara saya dari Perancis, ya. Dia bilang, gimana sih presiden lo?
bagi-bagi beras di pinggir di depan istana, heboh di Eropa. Ya. Jadi saya berpikir, apaan sih? Hah? Saya Baik. tidak melarang Pak Jokowi berbansos bagi-bagi, enggak melarang. Tapi kan kita semua kan punya mata, punya nalar, punya logika. Kita semua punya. Ya jangan gitulah. Baik, harapan Peter seandainya bisa sampai ke Presiden Joko Widodo, apa yang Peter akan sampaikan kepada kenalan lama yang sejak tahun 2012 Peter dukung? Apa pesan? Saya minta Pak Joko legowo bilang sama Gibran mundur. Itu saja. Kalau mau pemilu ulang, saya setuju. Mau 20 triliun pun harganya saya setuju. Karena bukan itu yang kita cari. Kita cari the best way untuk republik ini kok. 20 triliun saya kira enggak masalah. Kita buat IKN 400 triliun. Saya terus terang di depan Pak Batara nih saya bilang, 400 triliun kalau benahi Jakarta selesai, Pak. Kan problem kita di Jakarta sebagai ibu kota ya. Kalau kita bicara ibu kota ya, itu kan problemnya cuma 3. Banjir, air, sama macet. Cuma 3 itu, Pak. Nothing others. Yang lain oke, masalah lahan, ya itu kan cuma jangan jadi mafia tanah lah. Itu saya kira bisa Pak Mahfud kuat untuk itu. Ya, baik. Tapi 3 itu dengan 400 triliun selesai, Pak. Ya, jadi kita mengingat Prof. Mahfud waktu itu masih sebagai Menko Polhukam pernah menyampaikan informasi bahwa kalau korupsi atau penambangan batu bara dapat ditutup, ya hanya dari sektor pertambangan saja, dihitung bahwa kalau itu bisa ditutup kebocoran itu, maka setiap kepala orang Indonesia setiap bulan mendapat 20 juta setiap bulan tanpa kerja. Pak, mungkin bukan itu, Pak. Bukan itu. Saya hanya mau bilang, ini kebetulan kita sudah di ujung-ujung dan kita sama-sama alumni Jerman. Ya. Pak Batara masih ingat, ya, zamannya kita dari tahun 60 sampai tahun 80 berapa lah, terserah lah. Ya. Itu ada 7.000 alumni Jerman, ada 7.000 alumni Jerman. Dan dia tuh 90% sudah pulang ke Indonesia. Ya. Dari 7.000 itu kita bilang teman kita lah sudah setengahnya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, si Hot. Ya, semua teman-teman baik. Teman-teman baik kita semua dipanggil, Rija semua sudah dipanggil. Tapi masih ada 3.000 Pak Batara. Dan saya mau kasih tahu di sini ya, di tempat ini saya mau kasih tahu. Saya sekolah transportasi. Ada 6 alumni Damsat yang pandai transportasi. Yang 5 itu sudah tidak lagi bergerak di bidangnya. 1 jadi pendeta si Bobby, ada 1 si Anton sudah jadi pedagang bahan kimia. Ngapain kita semua sekolah? Ngapain? Jadi saya ingin apel kepada kita semua ya, bahwasanya kita masih punya potensi yang luar biasa. Ya. Nggak usah lah yang kayak gitu nggak penting sama sekali. Baik, Peter. Ya. Banyak sekali kita punya kemampuan. Dan apalagi kita yang sudah berumur ini, pengalaman kita luar biasa. Saya pernah kasih tahu sama Pak Baswe, itu saya yang bikin, Pak. Ya. Saya Ya, mungkin kalau ada kesempatan nanti kita bahas lebih lanjut bahwa penggagas dari busway itu adalah Peter, ya sebelum dipraktekkan di Bogota. Iya, 1991 itu studinya kita bikin untuk melakukan. Tapi itu itu satu hal. Saya hanya mau, kebetulan ini terakhir, saya hanya apel saja bahwasanya kita bisa berkontribusi banyak sekali. Kita punya 3.000 alumni Damsat, itu ada 200 lebih di WA grup ya. Semua ada yang kiri, ada kanan, pro, kontra dan sebagainya. Tapi tidak ada yang memanfaatkan mereka. Baik, terima kasih Peter. Jadi semuanya sudah jelas di sini apa yang akan disampaikan oleh sahabat saya Peter Jan, alumni Jerman. Pertama, semoga pesan Peter kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah didukung oleh Peter sejak 2012 itu sampai kepada beliau, dan juga sebagai suatu catatan bahwa
potensi anak bangsa ini sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan. Ya. Ya, baik. Mungkin sementara itu dulu perbincangan kita siang ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa, saudara-saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi untuk di lain kesempatan. Salam Bravos.